Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak. Kumaha daramang kasadayana. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Untuk bobotoh semuanya yang saat ini pastinya tengah berbahagia karena Persib Bandung berhasil mendapatkan kemenangan atas Bali United dan menjadi juara di ajang Dewata Challenge Series 2026. Baiklah barudak, seperti biasa Zefasya hadir lagi untuk menemani kalian bacel di sini nih, di channel yang satu ini. Kita mau caper dulu, tapi caper bukan sembarang caper, tapi capernya adalah caritakeun Persib Bandung. Nah barudak, Persib akhirnya menutup perjalanan di Dewata Challenge Series ini dengan hasil yang luar biasa. Maung Bandung berhasil mengalahkan tuan rumah Bali United dengan skor 3-2 lewat golnya MBG. Tapi bukan Mas Balsa ganteng. Bisa juga sih sebenarnya. Jadi gol MBG itu adalah Mark Locke, Balsa Sekulik, dan Gabriel Mutombo. Gol MBG yang membawa kemenangan Persib Bandung atas Bali United. Dengan kemenangan ini, Persib sapu bersih di semua laga di ajang Dewata Challenge Series dan menjadi juara. Kalau kita melihat pertandingan kemarin ini, terutama di babak pertama, mungkin teman-teman juga bisa lihat ya, kalau ada formasi yang berbeda dari yang biasa ditampilkan. Ya, salah satunya adalah debutnya Ragnar Ortmangun ya, barudak. Nah, dalam hal ini, aku mengambil kesimpulan bahwa Coach Igor saat itu tengah melakukan eksperimen. Nah, jadi biasanya Baros tuh ada di winger, sekarang Baros dicoba untuk dijadikan striker. Kemudian juga Tanamal juga mendapatkan peran yang berbeda dari biasanya. Dan kalau menurutku di sini tuh kayaknya Persib masih mencari-cari posisi yang paling ideal barudak. Babak pertama tidak ada gol yang tercipta, bahkan dari statistik pertandingan justru Bali United jauh terlihat lebih menekan, baik dari penguasaan bola, terus juga shot on goal itu lebih didominasi oleh Bali United. Jadi menurutku Baros ini agak kurang maksimal untuk diposisikan sebagai striker. Begitu juga dengan Tanamal. Tanamal menurutku terasa lebih hidup ketika dia berada dari sisi lapangan dan bisa membantu progres bola. Maka ketika seorang pemain yang masih berproses, masih beradaptasi, lalu bermain kurang maksimal, ya mungkin bukan karena dia jelek, tapi karena memang sedang tidak berada di posisi idealnya, gitu barudak. Makanya ketika Coach Igor melakukan rotasi di babak kedua, terlihat perbedaan. Dan aku ngerasa bahwa pemain yang kemarin sudah diturunkan di Piala Presiden maupun juga di Dewata Challenge Series melawan Sabah FC nih, nampaknya udah lebih nyetel. Balsa, Menalo, Peralta. Kemudian Baros yang ditarik kembali ke wing, tandem dengan Ikhwan Tanamal di belakangnya, itu terasa lebih hidup lagi. Dan hasilnya ya Persib malah berbalik menekan ke Bali United. Dan akhirnya 3 gol tercipta di babak kedua untuk kemenangan Persib Bandung. Meskipun sebelumnya Persib kan ketinggalan terlebih dulu ya, tapi jangan lupa dengan slogan biasakan nonton Persib Bandung sampai akhir. Nah, buktinya begitu. Mentalitas sih beda ya barudak, mental juara. Sudah berkali-kali comeback, remontada. Jadi makanya nih kalau ada yang nanya nih tim-tim lain gimana caranya comeback, ya tanyalah sama King Persib, ya nggak? Nah barudak, kali ini aku mau menyampaikan ada beberapa fakta menarik selama ajang pramusim, terutama di ajang Dewata Challenge Series. Jadi untuk video kali ini aku mau membahas 7 fakta menarik mengenai Persib Bandung di ajang Dewata Challenge Series. Fakta pertama, Persib Bandung menyapu bersih semua pertandingan. Ya, di ajang Dewata Challenge Series, Persib Bandung menang atas Sabah 3-0, kemudian juga menang atas Bali United dengan skor 3-2. Poin 6 didapatkan Persib Bandung dan menjadi juara di ajang Dewata Challenge Series. Sementara itu, Sabah FC berada di posisi kedua karena mengalahkan Bali United, dan Bali United dia berada di posisi ketiga. Fakta kedua, terjadi gol debut dari beberapa pemain baru di ajang Dewata Challenge Series. 1. Mariano Peralta yang menjebol gawang Sabah FC dari tendangan penalti. Yang kedua adalah
Luka Menalo. Ya, Luka Menalo juga berhasil mencatatkan gol perdananya saat melawan Sabah FC. Dan yang ketiga adalah Gabriel Mutombo, di mana Mutombo tadi malam sebagai penentu kemenangan Persib Bandung atas Bali United menjebol gawang Bali dengan begitu emosionalnya di menit-menit akhir dan meng-comeback Bali United untuk kemenangan Persib Bandung. Fakta ketiga, Dewata Challenge Series menjadi ajang bagi Coach Igor Tolik untuk mencoba merotasi dan mencoba berbagai posisi bagi pemain-pemainnya. Dan ini memang sudah seharusnya ya, karena event pramusim itu memang tempatnya untuk mencoba, untuk merotasi pemain, untuk melihat bagaimana posisi yang tepat untuk pemain tersebut. Jadi yang sampai ketika sudah pada kompetisi yang sebenarnya, itu justru masih coba-coba, masih coba-coba strategi, masih coba-coba rotasi. Makanya sebentar lagi baru udah kan akhir Agustus ini ya, ada pertandingan penting bagi Persib Bandung. Fakta keempat, ajang Dewata Challenge Series juga menjadi tempat debut pemain rekrutan baru Persib Bandung. Tentunya adalah Ragnar Uratmangun, kemudian juga Daniel Loncar. Ya, di pertandingan ini diturunkan Ragnar, kemudian juga Daniel. Dan gimana menurut kalian barudak dengan penampilan seorang Daniel Loncar? Menurut kalian, apakah kita bisa percayakan lini pertahanan Persib kepada seorang Daniel Loncar? Tulis aja deh pendapat kalian di kolom komentar, oke? Fakta kelima, dua pemain Persib Bandung ketemu sama mantan. Bukan mantan pacar, tapi mantan klub barudak. Jadi siapa aja yang ketemu mantan? Deddy Kusnandar dan juga Sadil Ramdhani. Karena dua pemain ini adalah mantan pemain Sabah FC. Tapi sayangnya reuniannya tidak berjalan sempurna karena ternyata Sadil tidak diturunkan saat melawan Sabah FC. Jadi yang langsung ketemu reuni di lapangan, ya Deddy Kusnandar. Dan fakta keenam, Balsa Sekulik mencatatkan namanya sebagai top skor di ajang pramusim di antara para pemain Persib Bandung lainnya. Jadi dia sudah menorehkan 4 gol, 3 gol di ajang Piala Presiden, dan 1 gol di ajang Dewata Challenge Series. Jadi di antara para pemain Persib Bandung yang terbanyak mengkoleksi gol saat ini adalah Balsa Sekulik. Jadi semoga aja Balsa ini bisa terus membuktikan bahwa dia adalah striker yang haus gol, yang selama ini dicari oleh Persib selepas masanya DDS atau David De Silva. Jadi kita doakan moga aja golnya Balsa Sekulik ini bisa terus dan terus bertambah. Fakta ketujuh adalah kembali lagi Persib membuktikan sebagai the king of remontada. Jadi ini mentalitas sudah teruji ya barudak. Kemampuan untuk comeback itu tidak mudah. Meski sempat tertinggal 2 kali, kemudian juga terkena tekanan habis-habisan, tapi akhirnya bisa membalikan keadaan dan justru memetik kemenangan. Hanya mentalitas juara yang mampu barudak. Dan hal ini juga sekaligus mencatatkan bahwa Persib Bandung ini tidak pernah terkalahkan dalam waktu 2 kali 45 menit waktu normal pertandingan dari sejak ajang Piala Presiden. Ya memang di final itu kan kalahnya karena kalah gol-golan. Sementara untuk pertandingan normal itu kan skornya 1 sama. Jadi selama pramusim ini Persib tidak terkalahkan selama waktu normal 2 kali 45 menit. Nah, barudak, kalau Dewata Challenge Series ini sebelumnya kita anggap sebagai pemanasan lah ya, sebelum musim kompetisi yang akan dihadapi, Persib membawa pulang sesuatu yang cukup penting. Kepercayaan diri dan pastinya mentalitas. Kalau trofi mah itu mau bonus lah ya, kalau kata Mas Adam Aris juga hadiah Agustusan gitu ya. Nah, itu dia barudak. 7 fakta menarik tentang Persib Bandung di ajang Dewata Challenge Series. Nah barudak, kita tahu kan kemarin udah ada drawing untuk ACL 2. Kalau misalkan Persib menang melawan Manila Tigers, itu Persib bisa dibilang berada di grup neraka. Kenapa? Karena ketemu sama tim-tim kuat. Ada FC Seoul yang jadi juaranya Liga Korea. Kemudian juga ketemu sama Melbourne Victory. Dan satu tim dari Vietnam yaitu Chong Viettel. Berat barudak, ini lebih berat dari tahun lalu. Tapi ya apapun bisa saja terjadi. Kadang Persib ini punya keberuntungan kalau kata Coach Bajan Maya. Mudah-mudahan aja, siapa yang tahu gitu ya. Minimalnya runner up gitu ya, untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Nah tapi dengan komposisi pemain sekarang yang ada nih, menurut kalian nih barudak, Persib kalau misalkan mau nambah pemain, ini butuhnya di posisi apa? Sok kasih pendapatnya komen di bawah ya. Mudah-mudahan ada lagi pemain baru yang akan bergabung untuk memperkuat Persib, terutama pemain-pemain yang sekelas di kancah Asia. Oke, sampai sini dulu video aku kali ini barudak. Terima kasih udah nontonin dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini biar aku tetap semangat untuk baceo lagi bersama kalian, teman-teman para boboto, karena selalu ada cerita seru antara aku, kamu, dan Persib Bandung.
Saya Zepa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.